Nah, ketika motor ini dikendarai di jalan yang tidak rata atau jalan bergelombang ataupun polisi tidur, ini selalu terdengar bunyi berisik di area bawah dari motor ini ya teman-teman. Dan setelah saya melalui pengecekan berbagai dicek, ini sumber bunyinya di area knalpot ya, dan ini benar-benar di area knalpot ya. Dan untuk bunyinya sendiri seperti ini guys. Siap. Nah, oke, bunyinya sudah terdengar di area knalpot dan ini sangat benar-benar risih sekali apabila kita kendarai ya guys. Dan selanjutnya untuk proses perbaikan dari bunyi tersebut, kita lakukan pembongkaran dari corong, kemudian tutup pelindung knalpotnya, dan selanjutnya kita rusak saja atau kita gerinda saja di area sini ya guys. Karena setelah saya cek dan recheck, untuk bagian yang sumber bunyinya ini berada di area tengah-tengah ini ya, atau sisi dari knalpot Vario 125 ini ya guys. Jadi mau nggak mau kita harus bobok dari knalpot ini, dan saya pastikan ini berada di area sini ya. Setelah saya cek dan recheck ya teman-teman. Nah, kita belek. Nah, seperti ini untuk proses bobok knalpotnya. Dan inilah sumber bunyi tersebut ya. Dan kemudian kita keluarkan benda asing yang terdapat di dalam knalpot ini yang menimbulkan suara bunyi risih ya teman-teman. Nah, jadi benda asing ini diakibatkan dari human error atau dari anak kecil ya, yang memasukkan benda asing ini di bagian belakang knalpotnya guys. Jadi mau nggak mau kita harus belek seperti ini apabila ada benda asing di dalam di knalpot Vario 125. Jadi untuk melakukan pembelekan atau pembobokannya di area sini ya teman-teman. Dan selanjutnya kita las babet saja atau las karbit ya teman-teman, jangan dilas listrik ya. Untuk las listrik itu kurang bagus ya teman-teman. Jadi kita las karbit saja seperti ini agar proses pengelasannya lebih rapih ya. Nah, dilas sampai benar-benar full, tidak ada bocor. Jadi ada 2 buah lapis plat ya teman-teman. Untuk knalpot Vario 125 ataupun 150 sama saja. Untuk bagian pembobokannya pasti di area sini ya, apabila ada benda asing yang dimasukkan oleh anak kecil atau apapun yang dimasukkan di belakangnya. Nah, ini sudah selesai. Nah, jadi untuk proses perbaikannya seperti itu. Jadi kita mau nggak mau kita harus rusak sedikit di bagian knalpotnya ya guys. Jadi untuk tutorialnya seperti itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Mantap.